Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas cerita tentang seorang wanita yang menolak dilamar seorang dukun. Desa itu terletak di kaki Gunung Wilis, sunyi dan terpencil, seolah terpisah dari waktu. Rumah-rumah bambu berderet rapi. Sebagian sudah reot dimakan usia. Kabut tipis sering turun, meski matahari masih tinggi, membuat desa selalu terasa dingin dan menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Di sebuah rumah kecil berdinding anyaman bambu, tinggallah seorang gadis bernama Sari, bersama ibunya yang sudah renta. Ayah Sari telah lama meninggal, dan sejak itu, hidup mereka bertumpu pada hasil jualan jamu ibunya dan sedikit upah dari Sari yang mengajar mengaji anak-anak desa. Sari dikenal sebagai gadis lembut dan santun. Kecantikannya khas perempuan desa. Polos, bersih, dan menenangkan. Tak heran jika banyak lelaki ingin meminangnya, tapi Sari selalu menolak dengan halus, memilih menunggu lelaki yang benar-benar datang dengan niat baik dan bersih hati. Suatu sore yang kelabu, datanglah seorang lelaki tua ke rumah Sari. Ia memakai baju serba hitam, dengan tongkat kayu dan mata yang menyala tajam. Namanya Mbah Darmo, seorang dukun yang dikenal sakti di desa-desa sekitar. Banyak yang menghormatinya, namun tak sedikit pula yang takut padanya. Dengan suara pelan, namun penuh tekanan, Mbah Darmo mengutarakan niatnya kepada Ibu Sari. Ia ingin meminang Sari. Katanya, Sari telah hadir dalam mimpinya selama 7 malam berturut-turut. Ia percaya itu pertanda jodoh dari alam. Sari yang mendengar itu dari balik bilik, langsung merasa tubuhnya merinding. Ia tahu siapa Mbah Darmo. Ia tahu cerita-cerita kelam tentangnya. Orang-orang yang tiba-tiba sakit setelah menolak bantuannya, atau binatang mati bergelimpangan di halaman rumah warga yang melawannya. Namun, dengan keteguhan hati, Sari menolak. Dengan suara gemetar, ibunya menyampaikan penolakan itu, bahwa Sari belum siap menikah dan ingin fokus merawat ibunya. Mbah Darmo tidak marah, ia hanya tersenyum tipis, lalu berdiri. Kalau begitu, saya pamit. Tapi ingat, jodoh tidak bisa ditolak kalau sudah digariskan, katanya sambil menatap tajam ke arah pintu bilik tempat Sari bersembunyi. Setelah pria tua itu pergi, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Burung-burung yang biasa bersarang di pohon dekat rumah tak terdengar berkicau, dan malam itu kabut turun lebih tebal dari biasanya. Tak ada yang tahu bahwa malam itu adalah awal dari serangkaian kejadian mengerikan yang akan menghantui hidup Sari dan ibunya. Malam itu, kabut seakan menutup seluruh desa seperti kain kafan. Angin yang biasanya lembut kini terdengar seperti bisikan, berdesir melalui sela-sela bilik bambu. Sari tak bisa tidur, matanya terus menatap langit-langit rumah yang gelap. Pikirannya dihantui bayangan tatapan tajam Mbah Darmo. Ibu Sari tertidur di sudut ruangan, berselimutkan kain batik lusuh. Sesekali ia menggeliat kecil, seperti gelisah. Di luar, suara jangkrik tiba-tiba berhenti. Sepi, terlalu sepi. Lalu terdengarlah suara langkah kaki di halaman rumah pelan dan berat, seperti seseorang yang menyeret kakinya. Sari bangkit perlahan. Ia intip dari celah dinding, tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu masih terdengar, makin dekat. Tiba-tiba, bau amis menyengat memenuhi ruangan, membuat Sari mual. Hidungnya terasa perih, dan matanya mulai berair. Ia ingin membangunkan ibunya. Namun tubuhnya seperti terkunci, tak bisa bergerak, tak bisa bersuara. Di tengah rasa takutnya, terdengar suara erangan rendah di luar rumah, seperti seseorang menangis atau mengerang kesakitan. Suaranya berat, parau, seperti bukan manusia. Sari gemetar, bibirnya mulai komat kamit membaca ayat kursi, tapi setiap kata terasa berat keluar. Tiba-tiba, dinding anyaman bambu di depan Sari berdenyut. Ya, berdenyut seperti kulit hidup, seolah ada sesuatu yang mencoba menembus masuk dari luar. Daun-daun bambu di luar bergetar,
padahal tak ada angin. Dan kemudian bruk, suara keras terdengar dari atap. Sari menjerit pelan. Di antara sela bambu atap, menetes cairan merah ke tanah. Ia menatapnya perlahan. Darah segar menetes dari atas. Seketika itu pula, ibunya terbangun dengan napas terengah-engah. "Dia datang," ucapnya lirih. "Dulu ayahmu juga mengalaminya, sebelum ajal menjemput." Sari menatap ibunya, bingung dan ketakutan. Ini bukan sekadar mimpi buruk. Ini adalah awal dari teror nyata, balasan dari penolakan terhadap seorang dukun yang merasa ditolak, bukan hanya oleh manusia, tapi oleh takdir. Dan malam itu, di pojok rumah, seekor cicak raksasa menempel di dinding. Matanya merah menyala, menatap Sari tanpa berkedip. Sari menahan napas. Tubuhnya membeku. Tidak tahu harus lari atau berteriak. Matanya terkunci pada makhluk itu, cicak raksasa, sebesar kucing, dengan sisik kasar dan mata merah darah yang memancarkan kebencian. Ibunya, yang belum sepenuhnya sadar, menarik Sari ke pelukannya. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati. Cicak itu tak bergerak. Ia hanya menatap lama, seperti sedang mengirim pesan tak bersuara. Dan saat fajar mulai menyelinap di balik kabut, makhluk itu menghilang. Begitu saja, seolah larut ke dalam tembok rumah. Namun sejak malam itu, tidur Sari tak lagi seperti biasa. Setiap malam, ia bermimpi sama. Dirinya berdiri di tengah ladang kering, di bawah langit hitam tanpa bintang. Di hadapannya berdiri Mbah Darmo, tertawa pelan sambil menusukkan paku ke boneka jerami berwajah Sari. Di belakangnya, ratusan bayangan manusia tanpa wajah berbaris, diam namun mengintimidasi. Dan setiap kali Mbah Darmo menusukkan paku, Sari terbangun dengan rasa nyeri yang nyata di dada, di bahu, di perut, seolah mimpi itu nyata, seolah rasa sakitnya terbawa ke dunia bangun. Lambat laun, tubuh Sari mulai melemah. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya sering menggigil meski udara panas. Ibunya khawatir, namun setiap kali mereka mencoba mencari pertolongan, halangan selalu muncul. Jalan tiba-tiba tertutup pohon tumbang, motor tak mau hidup, atau orang yang hendak membantu tiba-tiba jatuh sakit. Warga desa mulai berbisik. Ada yang bilang Sari sedang diambil, ada pula yang menyarankan agar Ibu Sari datang dan minta maaf kepada Mbah Darmo. Tapi sang ibu menolak. "Kami tidak pernah berbuat salah. Ini bukan soal maaf. Ini soal melawan kezaliman." Malam itu, saat tubuh Sari semakin panas dan matanya mulai memutih, ibunya membacakan surah Yasin dengan air mata yang terus mengalir. Dan tepat di tengah-tengah bacaan, Sari mendesis, berbicara dengan suara yang bukan miliknya. "Aku tidak akan pergi sebelum dia jadi milikku." Ibunya tersentak. Itu bukan suara anaknya, itu suara lelaki tua, berat, dan penuh dendam. Dan di luar rumah, terdengar lolongan panjang anjing liar. Padahal, tidak ada yang memelihara anjing di desa itu. Lolongan itu menggema lama, membelah sunyi malam, seperti jeritan dari alam lain. Ibu Sari membekap mulutnya, gemetar, menyaksikan tubuh putrinya mengejang di lantai dengan mata memutih dan suara parau yang bukan miliknya. Ia tahu ini bukan hanya gangguan biasa. Pagi harinya, Ibu Sari pergi ke Kiai Muhi, seorang alim sepuh di desa seberang yang dikenal sakti dan rendah hati. Ia membawa segenggam garam, air dalam botol bening, dan selembar foto Sari permintaan khusus dari sang kiai. Setelah mendengar cerita Ibu Sari, Kiai Muhi diam lama, matanya menatap jauh ke pegunungan. Lalu ia berkata pelan, "Ini bukan santet biasa. Ini ilmu warisan tua, dikirimkan bukan hanya untuk menyakiti, tapi untuk menundukkan ruhnya, menjadikannya milik sang pengirim." Ibu Sari menangis. "Saya tahu siapa yang melakukannya, Kiai. Tapi tak mungkin saya datang memohon pada orang seperti dia. Jangan pernah meminta pada orang yang menantang langit," jawab Kiai Muhi. "Insya Allah kita lawan dengan cara yang benar." Malam itu,
Kiai Muhi mengirim santrinya membawa air ruqyah dan 7 lembar daun bidara ke rumah Sari. Di bawah sinar remang lampu tempel, Sari yang tampak lemah mulai memekik ketika air ruqyah itu menyentuh kulitnya. Suara dari dalam tubuhnya meraung. "Kalian takkan bisa mencabut aku. Aku ditanam dengan darah dan tanah kubur." Tubuh Sari terangkat sebentar dari lantai, lalu terhempas keras. Semua yang hadir, yaitu Ibu Sari, 2 santri, dan tetangga sebelah, melongo ketakutan. Santri Kiai Muhi membaca ayat-ayat ruqyah terus-menerus, namun gangguan tak berhenti. Justru semakin parah. Cermin rumah pecah sendiri. Kompor meledak kecil, dan bayangan hitam melintas cepat di dinding. "Kita tak cukup kuat," ujar salah satu santri. "Ini bukan satu jin. Ini pasukan." Keesokan harinya, Kiai Muhi memutuskan satu hal. Panggil Habib Umar dari kota. Ia pernah menghadapi ini di Alas Purwo. Hanya dengan zikir dan shalawat yang istiqomah, benteng ini bisa dibuka. Sementara itu, di gubuk tuanya, Mbah Darmo tertawa keras, menaburkan abu hitam ke atas kendi tanah liat. "Kalian kira bisa melawanku dengan air dan doa? Hahaha. Sari akan datang kepadaku dengan tubuh atau dengan ruhnya." Dan malam pun datang lagi dengan kabut yang lebih tebal dan lolongan anjing yang kini terdengar dari 3 arah sekaligus. Malam itu, rumah kecil berdinding bambu di kaki Gunung Wilis terasa seperti pusat badai gaib. Di dalamnya, Sari terbaring lemas, namun matanya tak terpejam. Mulutnya komat kamit dengan bahasa yang tak dimengerti. Lidahnya kadang terjulur panjang, lalu tertarik kembali. Urat-urat di lehernya menegang, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar atau masuk. Jam 8 malam, Habib Umar datang. Lelaki bersorban putih dengan janggut tipis dan mata tajam namun teduh. Ia membawa tas kecil berisi kitab, air zam-zam, dan segenggam batu dari Hijaz. "Jangan takut. Kita hanya lawan jin, bukan Tuhan mereka," ucap Habib tenang. Ia memulai dengan shalawat Jibril menggema pelan dari mulutnya. Suaranya lirih, tapi setiap kata seperti memukul dinding rumah dengan kekuatan tak kasat mata. Lalu ia meminta semua yang hadir membaca bersama. "Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad." Sari tiba-tiba menggeliat. Dari mulutnya keluar tawa, berat dan panjang. "Habib, hahaha, bahkan keturunan Rasul takkan bisa menolong dia." Tawa itu bukan suara Sari. Ia kerasukan, kini jelas. Habib Umar mendekat, menyentuhkan air zam-zam ke ubun-ubunnya. Sari menjerit. Dari kulit lehernya keluar asap tipis hitam, berbau seperti bangkai dan kemenyan terbakar. "Kau? Siapa?" tanya Habib dengan tenang. "Aku penjaga keinginan tuanku yang ditolak. Sari milik kami sekarang." Darahnya sudah ditandai. Tubuh Sari mengejang, tangannya mencakar-cakar lantai hingga berdarah. Ibu Sari menangis, namun Habib tetap melantunkan salawat tanpa henti. Namun mendadak lampu padam. Suara lolongan terdengar dari luar, makin dekat. Genteng rumah berguncang, seperti diinjak sesuatu yang besar. Salah satu santri yang ikut membantu tiba-tiba tersungkur. Tubuhnya panas. Mendadak, tangannya terbakar bekas memegang tangan Sari. Habib menghentikan ruqyah sementara. Ini terlalu dalam. Santetnya bukan hanya ditanam di tubuhnya, tapi juga di tanah rumah ini. Kita harus cari sumbernya. Ia lalu menancapkan pisau besi putih di tengah rumah. Pisau itu mulai bergetar sendiri. Habib menyipitkan mata. Ada mayat kecil dikubur di bawah lantai rumah ini. Ibu Sari menjerit, "Ya Allah, apa yang sudah dilakukan Mbah Darmo?" Dan malam itu, ruqyah pertama dinyatakan gagal total. Tapi Habib tak menyerah. "Besok malam Jumat, kita gali tanah ini. Kalau kalian sanggup lihat yang tak kasat mata, maka tetaplah tinggal. Kalau tidak, mengungsilah." Dan malam pun selesai sementara. Tapi teror baru saja dimulai. Hari itu, langit kelabu.
sejak pagi. Awan tak mau pergi, meski tak hujan. Udara terasa berat dan lembab. Ibu Sari menutup semua lubang angin rumah, membakar daun bidara, dan membaca Yasin berulang kali. Sementara itu, Habib Umar dan 2 santrinya datang dengan perlengkapan paku besi, air doa, garam kasar, dan cangkul yang dililit kain kafan putih. Tanah di rumah ini bukan sekadar lantai, kata Habib pelan. Ia sudah jadi kuburan gaib. Setelah Isya, penggalian dimulai. Pusatnya adalah tempat pisau besi putih ditancapkan semalam, tepat di dekat pintu masuk. Cangkul pertama mengenai tanah keras. Ada sesuatu di bawahnya. Bau busuk segera tercium, meskipun tak ada bangkai. Santri pertama menyingkirkan tanah itu, dan semua terdiam. Sebuah bungkusan kain kafan kotor, terikat 7 simpul, dengan bekas darah mengering di ujungnya. Kain itu menggeliat, seperti masih ada sesuatu di dalamnya yang hidup. Habib mengangkatnya perlahan, dan berkata, "Baca syalawat, jangan berhenti. Apapun yang keluar, jangan lari." Dengan takbir yang pelan namun tegas, Habib membuka simpul pertama. Tiba-tiba, angin kencang masuk dari celah atap, padahal semua jendela tertutup. Simpul kedua dibuka, suara erangan terdengar dari dalam tanah. Simpul ketiga, lantai rumah bergetar. Dan saat simpul terakhir terbuka, terlihat boneka dari kain perca, dibungkus rambut panjang yang sangat mirip dengan rambut Sari. Di mulut boneka itu, tertancap jarum karat, dan perutnya diisi tanah kuburan basah. Semua yang melihat, merasakan mual dan pusing. Salah satu tetangga yang ikut membantu, langsung pingsan. Ini boneka tumbal, santet tingkat tinggi, ditanam bersama nama, rambut, dan tanah bekas liang lahat. Ini perjanjian antara dukun dan jin kelas atas, jelas Habib. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara dentuman keras pohon randu besar di depan rumah tumbang sendiri, meski tak ada angin. Sari, yang sejak tadi tidur, mendadak duduk tegak dengan mata terbuka lebar. "Kalian menggali janji, maka kalian juga harus menerima sumpahnya." Suara itu keluar dari mulutnya, namun bukan suaranya. Tubuh Sari mendadak melayang beberapa sentimeter dari tikar. Habib segera menyiram boneka itu dengan air doa. Boneka itu langsung terbakar tanpa api, mengepulkan asap hitam. Sari menjerit, tubuhnya terguling-guling, lalu diam, hening. Setelah semuanya tenang, Habib mengubur sisa boneka itu di tempat khusus dan membungkus tanah rumah dengan garam dan ayat-ayat suci. Ini baru satu. Mbah Darmo tak bekerja sendiri. Santet ini bertingkat. Kita baru merobek satu lapisnya. Dan malam Jumat itu berakhir dengan tubuh Sari mulai pulih. Tapi matanya masih terlihat kosong. Seolah jiwanya belum kembali sepenuhnya. Mata Sari tetap terbuka. Tapi yang menatap lewat mata itu bukan lagi gadis desa yang lembut dan santun. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Senyap dan kosong, seperti telaga mati. Ia duduk di pojok kamar, menghadap tembok, membisikkan kata-kata dalam bahasa yang tak dikenal. Habib Umar memerintahkan Ibu Sari untuk menyimpan semua cermin, benda tajam, dan foto-foto lama. Jin itu belum lepas seluruhnya. Ia bersembunyi di balik bayangan. Kita harus menjauhkan pintu-pintu kecil. Namun jauh di kaki Gunung Wilis, di dalam goa batu yang hanya dikenal oleh dukun-dukun tua, Mbah Darmo sedang bersila. Di depannya, api kecil menyala dari tanah tanpa kayu bakar. Tangannya menggenggam ikat kepala hitam, konon milik sesepuh pesugihan gunung yang telah meninggal ratusan tahun lalu. "Aku sudah cukup bersabar," gumamnya. "Sekarang, waktunya kau turun, wahai bayang jagat." Ia lalu menyayat telapak tangannya, meneteskan darah ke atas api. Api langsung membesar, berwarna biru. Dari dalam asap, muncul sesosok tinggi besar berjubah hitam, tanpa wajah. Hanya 2 lubang mata hitam dalam kegelapan. "Aku butuh satu hal saja," bisik Mbah Darmo. "Bawa ruh gadis itu ke lembah gelap. Jadikan ia milikku sepenuhnya. Kalau perlu, cabut namanya dari Lauhul Mahfud." Sosok berjubah itu hanya mengangguk dan menghilang dalam kepulan asap. Di malam yang sama,
rumah Sari kembali diguncang. Angin berputar-putar di dalam rumah. Padahal semua pintu tertutup. Lilin padam satu persatu, dan suara tawa pelan terdengar dari atap. Sari tiba-tiba berjalan sendiri menuju hutan belakang rumah tanpa alas kaki. Ibu Sari menangis, mengejar, dibantu tetangga. Tapi begitu mencapai batas hutan, mereka semua terpental oleh hembusan angin panas yang tidak biasa. Habib Umar datang 5 menit terlambat. Ia menemukan jejak kaki Sari mengarah ke tengah hutan. Namun, jejak itu menghilang tiba-tiba, seolah gadis itu lenyap di udara. Ia dibawa ke alam lain, ke tempat jin, menyembunyikan mangsanya, ujar Habib. Tapi selagi jasadnya belum hancur, masih ada harapan. Malam itu, Habib Umar bersujud lama, memohon petunjuk lewat istikharah, dan jawabannya datang lewat mimpi. Sari berada di lembah gelap, duduk di antara pohon mati, dikelilingi ular tak bersisik dan bayangan tak berkepala. Tapi, di tangannya masih tergenggam kuat tasbih milik almarhum ayahnya. Itu artinya, jiwanya belum sepenuhnya lepas. Kita akan menjemputnya, ucap Habib. Tapi tak bisa sendiri. Aku harus kembali ke pesantren dan membawa beberapa hamba Allah yang sanggup melihat alam 2 dimensi. Dan malam pun ditutup oleh suara angin aneh, seperti bisikan ribuan lidah yang belum dijinakkan. 3 hari setelah Sari menghilang ke dalam hutan, langit di atas desa tak lagi biru. Matahari terasa jauh. Kabut tak kunjung mengangkat. Dan hewan-hewan malah mulai keluar di siang hari. Orang-orang desa tahu, tirai dunia ini telah robek sedikit. Habib Umar kembali bersama 4 orang, Ustadz Thohir, ahli ruqyah lintas dimensi, Kiai Faiz, pendiam tapi penglihatannya tajam, seperti elang ruhani. 2 santri hafiz Quran, masih muda, tapi hatinya bersih seperti air zam-zam. Malam itu, setelah Isya, mereka menuju hutan di belakang rumah Sari. Semua membawa bekal spiritual, ayat-ayat perlindungan, air ruqyah, garam, dan segenggam tanah dari halaman Masjid Nabawi. Habib berdiri di depan batas hutan, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu selesai, pohon-pohon di hadapan mereka berguncang sendiri. Angin berhembus mundur, seperti takut pada langkah-langkah mereka. Setelah sekitar 200 meter ke dalam hutan, suasana berubah. Jalan yang semula mereka kenal tiba-tiba menjadi ladang ilalang tinggi berwarna ungu kehijauan. Udara berubah dingin mendadak. Kita sudah masuk wilayah antara, bisik Kiai Faiz, alam hijab. Disinilah jin menculik manusia dan menyembunyikannya dari dunia. Dari kejauhan terdengar suara Sari menangis. Namun suara itu datang dari 4 arah sekaligus. Jangan tergoda. Jin suka menyerupai suara untuk menyesatkan, ujar Ustaz Thohir sambil menggenggam tasbih. Mereka terus berjalan, membaca ayat kursi bersambung, hingga tiba di sebuah lembah sempit. Di tengah lembah itu, ada satu pohon kering tanpa daun, dan di bawahnya, Sari duduk, tertunduk, tubuhnya kotor, dan sekelilingnya banyak bayangan hitam tak berkepala. Tubuh Sari tak bereaksi. Salah satu bayangan maju, ia tinggi, berjubah, tanpa wajah, dan memegang cermin retak. Ia mengarahkannya ke Habib dan rombongan. Seketika itu pula, udara berubah beku, dan suara mengerang terdengar dari dalam tanah. Pergi! Ruh ini milik tuanku. Ia telah diberi mas kawin darah dan sumpah. Habib tak mundur. Ia mengangkat tasbih Sari yang tertinggal di rumah dan membacakan surat Al-Hasyr ayat terakhir dengan penuh kekhusyukan. Begitu ayat itu selesai, tasbih Sari bergetar dan tubuhnya mengangkat perlahan dari tanah. Sari, jika kau masih dengar suara ini, sebutlah nama ayahmu, sebutlah nama Allah, teriak Habib, dan dari bibir Sari terdengar pelan, Abah, Allah. Tiba-tiba semua bayangan hitam menjerit keras dan terbakar oleh cahaya putih yang muncul dari tubuh Sari. Jin penjaga berusaha lari, tapi Ustadz Thohir melempar garam doa ke arahnya, membuatnya hancur seperti debu.
Habib langsung mengangkat tubuh Sari. Mereka mundur cepat, membaca ayat ruqyah sambil berjalan. Jalan keluar dari lembah terbuka sendiri, seperti kabut yang disobek dari dalam. Sari pingsan, tapi tubuhnya hangat. Matanya bergerak, nafasnya teratur. Ruhnya kembali, ucap Habib sambil tersenyum. Namun, ia tak sempat lega lama, karena di kejauhan, terdengar suara dukun tertawa, suara Mbah Darmo. Kalian pikir sudah selesai? Aku punya hutang yang belum lunas, dan darah yang belum kubayar. Mbah Darmo tidak tinggal diam. Sejak Sari berhasil diselamatkan dari lembah jin, kekuatan gelapnya terus mengamuk. 3 orang tetangga kerasukan, seekor kambing tiba-tiba mati dengan mata melotot, dan lidah terjulur, dan sumur rumah Sari berubah bau amis seperti darah. Habib Umar tahu, ini belum berakhir. Mbah Darmo telah menyalahi batas, ucapnya. Ia bukan sekadar dukun, ia telah menjual tubuh dan ruhnya kepada bangsa jin untuk menjadi wakil di alam manusia. Malam itu, Habib, Ustadz Thohir, Kiai Faiz, dan para santri bersiap naik ke puncak Gunung Wilis, ke tempat di mana Mbah Darmo bertapa dan menyembah kekuatan hitam. Sari yang sudah mulai pulih, memohon ikut, tapi Habib melarang. Kau adalah sebab, bukan alat. Kau korban, kami yang akan menyelesaikan. Perjalanan dimulai pukul 10 malam. Kabut turun tebal, suara-suara gaib menggoda mereka di sepanjang jalan. Tangisan bayi, suara azan terbalik, hingga hembusan angin seperti desahan panjang. Namun mereka tetap teguh, membaca salawat dan ayat kursi tanpa henti. Di tengah jalan, mereka menemukan tulang manusia berserakan. Sebagian masih berbalut kain kafan kotor. Tempat ini sudah jadi pasar setan, bisik Kiai Faiz. Tepat di tengah malam, mereka tiba di sebuah punden batu besar, tempat Mbah Darmo duduk bersila, dikelilingi oleh lilin hitam dan simbol darah di hadapannya. Sesosok makhluk tinggi besar berwajah anjing dan bertanduk, berdiri sambil mencengkeram tongkat dari tulang manusia. Terlambat kalian, teriak Mbah Darmo. Perjanjian telah sempurna. Tubuhku sudah bukan milik manusia, aku lebih dari kalian. Aku dewa kecil. Ia menepuk tanah 3 kali dan seketika, makhluk-makhluk tanpa kepala muncul dari sekeliling hutan. Habib berdiri tenang. Ia membuka kitab kecil dari kantongnya dan membacakan surat Al-Mulk. Dengan lantang, Ustadz Thohir dan para santri menabur garam doa dan memercikan air ruqyah ke arah makhluk-makhluk itu. Satu persatu, mereka menjerit dan menghilang dalam cahaya putih. Namun, Mbah Darmo berdiri, tubuhnya mulai membesar, kulitnya berubah menjadi sisik, matanya merah menyala. Kalau tak bisa memiliki Sari, maka aku akan lenyapkan seluruh desa ini. Tepat saat itu, Kiai Faiz melempar segenggam tanah dari makam wali besar, disertai takbir. Tubuh Mbah Darmo terbakar dari bawah, tapi ia tetap melawan. Habib maju, ia pegang tasbih warisan gurunya dan berkata dengan suara tenang tapi menggetarkan, "Jika kau memang menyerahkan tubuhmu, maka kuputuskan perjanjianmu sekarang dengan nama Allah yang maha menguasai seluruh jin dan manusia." Habib mengucap ayat ruqyah pemutus, dan cahaya besar muncul dari langit, seperti kilat langsung menyambar tubuh Mbah Darmo. Jeritan yang sangat panjang terdengar, tubuhnya membusuk dalam sekejap, berubah menjadi abu hitam yang tertiup angin. Makhluk bertanduk itu meraung, tapi ia tidak bisa melawan cahaya. Ia hancur, dan semua hutan kembali sunyi. Langit cerah, kabut hilang, udara menjadi ringan. Sudah selesai, perjanjiannya putus. Desa ini kembali ke bawah perlindungan Allah, ucap Habib sambil sujud syukur. Namun, di balik kemenangan itu, Habib tahu ada harga yang harus dibayar. Kekuatan jahat itu mungkin telah musnah, tapi jejaknya bisa tertinggal di hati yang rapuh. Pagi menjelang dengan keheningan yang baru, bukan lagi sunyi karena takut, tapi tenang karena damai. Kabut yang biasa menggantung di desa mulai hilang. Cahaya matahari masuk di sela bambu dan ilalang. Burung-burung kembali bersuara.
Warga desa yang semula dipenuhi was-was keluar dari rumah mereka. Sebagian menangis, sebagian lagi langsung sujud di tanah, bersyukur karena teror telah berakhir. Habib Umar dan rombongan turun dari Gunung Wilis dengan langkah ringan, tapi dalam hati mereka, beban berat baru saja selesai ditanggung di rumahnya. Sari telah siuman sepenuhnya. Ia memeluk ibunya, menangis seperti anak kecil. Bekas-bekas luka gores dan lebam mulai memudar perlahan, dan wajahnya kembali bersinar. "Kau kembali karena Allah menjaga hatimu," bisik Habib saat menemuinya. "Dan karena syalawat yang kau baca dulu, walau hanya beberapa kali, menjadi cahaya di saat paling gelap." Malam itu, seluruh warga desa mengadakan dzikir dan tahlilan bersama. Diadakan di balai desa yang dahulu terasa menyeramkan, tapi kini bercahaya oleh pelita dan lantunan ayat-ayat suci. Habib berdiri di hadapan semua orang dan berkata, "Banyak dari kita yang menganggap hal gaib adalah urusan hiburan, permainan, atau bahkan jalan keluar dari masalah. Tapi ingat, setan dan jin tidak pernah memberi tanpa mengambil. Dan yang mereka ambil, bukan uangmu tapi hidupmu, jiwamu dan keluargamu." Ia menatap Sari yang duduk di antara jamaah perempuan, mengenakan kerudung putih, sederhana. Wajahnya kini tenang, tak ada lagi bayang-bayang ketakutan. Sari adalah bukti bahwa siapapun yang menjaga hatinya dari syirik, Allah akan menjaga seluruh raganya. Ia diuji, tapi ia tidak tunduk. Beberapa bulan kemudian, Sari pulih sepenuhnya. Ia mulai mengajar mengaji anak-anak di surau kecil dekat rumahnya. Desanya berubah. Orang-orang yang dulu suka mendatangi dukun mulai berbondong-bondong ke masjid. Bekas rumah Mbah Darmo dibongkar. Di atasnya dibangun musala. Pohon-pohon yang dulu kering mulai berdaun kembali, dan aroma wangi sering terasa setelah waktu maghrib. Kata Habib, itu tanda bahwa para malaikat senang lewat situ. Sebelum kembali ke pesantren, Habib Umar memberi pesan terakhir. Jangan simpan Al-Quran hanya di rak. Jangan biarkan syalawat hanya untuk maulid. Jin, setan dan dukun akan selalu ada. Tapi selama kita dekat dengan Allah, mereka hanya bisa berputar di luar pagar cahaya iman. Disantet karena menolak lamaran seorang dukun, bukan sekadar kisah horor. Ia adalah peringatan bahwa dalam dunia yang tak terlihat, ada perang yang selalu terjadi, dan satu-satunya tameng adalah tauhid, dzikir, dan cahaya dari Al-Quran.